You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Tahun 2014, rumah kami terkena penggusuran. Setelah mencari kontrakan, kami hanya dapat di sekitar rumah. Hanya saja, kontrakan itu terlalu kecil, 3x7 dari depan hingga mentok ke belakang. Dan ada di gang sempit yang buntu, sehingga sulit untuk mama melakukan aktivitas memasaknya, dan juga peralatan yang begitu banyak makin membuat kontrakan penuh. Jika hanya untuk tempat tinggal dan perabotannya sih bisa. Cuman kami beranggotakan 5 orang. Kebetulan adik bungsu bapak menawarkan untuk menjaga toko yang baru dibelinya. Jadilah kami hidup terpisah. Mama tinggal di toko bibi, bapak yang pagi hari mengantar es dan siang hari setelah selesai pergi ke tempat mama dan menginap di sana. Ervina yang masih pertengahan semester tetap melanjutkan sekolah di sini. Hasan yang setelah lulus SMP melanjutkan sekolahnya di kampung dan tinggal dengan kakek nenek. Jadi di kontrakan hanya saya berdua dengan Ervina. Biasanya saat weekend, Ervina akan ikut bapak ke tempat mama dan menginap di sana. Tapi karena saat itu saya sudah bekerja, jadi Ervina selalu menghabiskan waktunya sendirian. Apalagi saat saya kebagian shift siang dan pulang malam, bahkan jam 1 malam baru sampai rumah. Jadi dia terpaksa di rumah sendiri, tapi dia selalu mengerti dan gak mengeluh. Makanya saat saya libur, sebisa mungkin saya ajak jalan-jalan atau sekedar pergi ke pasar malam dekat rumah dan jajan semua yang dia mau. Saat naik kelas 5, Ervina pindah sekolah dan tinggal dengan mama. Dan saya masih sendiri, masih dikontrakan dengan bapak yang setiap harinya masih mengirim es batu sampai siang. Selebihnya saya sendirian. Tidak lama toko milik bibi saya ini akhirnya dibeli oleh bapak. Meskipun tempatnya masih ngontrak. Lalu karena saya berhenti dari pekerjaan, akhirnya saya pindah bergabung dengan keluarga saya. Dan depot es milik bapak juga sudah dijual. Dekat rumah ada pembangunan rusun untuk warga yang terkena relokasi dari daerah lain. Ervina sering sekali main ke sana bareng teman-temannya. Saat itu Hasan juga sudah lulus dan kembali ke Jakarta. Kontrakan yang kami tempati ini ada 2 lantai. Di bawah untuk toko, kamar mandi, dan dapur yang sempit. Di atas hanya ada 1 kamar dan teras selebar 1 meter. Jadi saya, mama, Hasan, dan Ervina tidur di dalam. Sementara bapak lebih suka tidur di teras. Jadi pintu kamar tidak pernah tertutup kecuali saat hujan. Menjelang Ramadan, saya dan bapak ditawari menjaga toko saudara karena dia hendak pulang kampung sampai Lebaran. Jadilah saya dan bapak menjaga toko di daerah Jakarta Utara tersebut. Sehari setelah menjaga toko, bapak pulang untuk mengambil perlengkapan kami. Sebagai gantinya, Hasan datang untuk menemani saya. Namun tengah malam, saya mendapat telepon kalau Ervina masuk rumah sakit dengan kondisi tak sadarkan diri. Tentu saja saya dan Hasan kaget, karena setahu kami, dia baik-baik aja, sehat-sehat aja. Besoknya, setelah saudara saya berangkat, bapak datang menjemput Hasan untuk menemaninya mencari RS karena yang ditempati saat ini itu
beralasan tidak ada kamar yang bisa ditempati. Jadi selama belum mendapat kamar, Ervina ditempatkan di ruang UGD. Sementara Hasan menemani bapak, saya menemani mama di RS. Tapi mama sudah bengkak matanya karena Ervina belum sadar juga. Dan akhirnya dia koma. Saya sebagai anak tertua, walaupun selalu berusaha tenang, tapi juga agak panik. Karena kalau saya ikut nangis, siapa yang akan menenangkan mama? Ditambah lagi ruang UGD yang penuh dengan pasien yang kondisi kritis. Pasien sebelah juga pasien kecelakaan. Beliau adalah sopir kontainer yang sedang sekarat karena terjepit di antara dua kontainer saat sedang mengecek kondisi ban belakang kendaraannya. Sekilas saya dengar bahwa organ dalamnya rusak parah. Bahkan operasi pun tidak bisa menolong sepenuhnya. Bercak darah yang saya lihat dan suara lirihnya yang parau, yang amat kesakitan, itu benar-benar membuat saya tidak tahan. Namun tak sampai sehari akhirnya bapak sopir itu menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Saat masuk IGD, Ervina langsung menjalani scan secara menyeluruh. Namun tak ada kejanggalan apapun. Semua kondisinya baik-baik aja. Dokter hanya mendiagnosis kemungkinan terjadi infeksi saraf otak. Setelah berkeliling dan mendatangi sekitar belasan rumah sakit, bapak tidak mendapatkan satupun RS yang mau menerima dengan kondisi Ervina yang sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya RS yang ditempati Ervina pun mau tidak mau menerimanya, tapi hanya sementara di ruang UGD. Setelah itu, pemeriksaan lengkap pun dilakukan, namun tak ada hasil penyakit sama sekali. Karena saya tidak ada saat Ervina tidak sadarkan diri, saya pun meminta mama menceritakan kejadiannya. Malam itu seperti biasa, setelah toko tutup, mama tidur berdua dengan Vina, sementara bapak tidur di teras seperti biasa. Tengah malam, bapak melakukan sholat malam. Saat zikir, bapak melihat Vina bangun. Vina memang sering terbangun tengah malam untuk minum. "Vina bangun, mau minum nak?" tanya bapak. Tapi Vina hanya diam saja. Bapak jadi tidak yakin, ini anak beneran mau bangun apa enggak sih? Karena kamar yang lumayan gelap dan hanya lampu remang-remang dari bawah, itu tidak terlalu terlihat. Untuk memastikan, bapak menyalakan lampu. Terkejutlah bapak yang melihat Vina yang menatap ke arah pintu dengan mata membelalak. Lalu pandangannya beralih ke atas, sampai matanya hampir putihnya saja yang terlihat. Bapak pun langsung membangunkan mama. Mama, ini Vina kenapa?" Mama yang bangun dan kaget pun langsung menjerit kecil melihat Vina. "Ya Allah Vina, sadar nak." Mama mencoba menyadarkan Vina dengan mengunjang-unjangkan tubuhnya. Karena tak merespon, bapak menggendong Vina ke bawah untuk dibawanya ke RS. Begitu sampai di bawah tangga, tiba-tiba tubuh Vina kejang-kejang. Mama yang sedang memeluk Vina bahkan sampai kewalahan dan lukanya hampir lepas. Mama sudah berteriak ketakutan dengan badan Vina yang semakin dingin. Itu membangunkan semua tetangga. Bapak meminta tolong kepada tetangga yang belum tidur untuk mencarikan taksi, sementara bapak menggantikan mama memegangi Vina. Dengan bantuan beberapa tetangga, mereka membawa Vina ke depan gang dengan taksi yang sudah menunggu. Begitu masuk ke dalam taksi, tubuh Vina yang kejang-kejang langsung berhenti dan Vina langsung tak sadarkan diri. Karena tak ada penyakit yang ditemukan, kami pun sempat bingung. Dan pihak rumah sakit juga tak bisa memberikan pengobatan tanpa adanya kepastian sakit yang diderita. Hanya infus sebagai pencegah dehidrasi dan kekurangan nutrisi selama Vina
tak sadarkan diri. Tak lama Babe, seorang tetangga kami, datang untuk menengok. Seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi. Babe datang dengan membawa sebotol air yang sudah dibacakan doa. Vina sempat tersadar beberapa kali, meski hanya menggerakkan kepalanya sedikit, namun matanya masih terpejam. Lalu Babe mengajak bapak berbicara. Anakmu ini gak sakit, tapi dia lagi dibawa ke alam lain. Untungnya anak ini kuat. Dia nolak gak mau ikut. Jadi sempat beberapa kali dia sadar tapi gak sepenuhnya. Kagetlah bapak mendengarnya. Kenapa bisa begitu, Be? Tanya bapak. Di dekat rumahmu ada proyek pembangunan ya? Kata Babe. Bapak mengangguk, tanda mengiyakan. Gara-gara proyek itulah, makanya Vina jadi begini. Maksudnya, bapak bingung karena tidak mengerti sama sekali. Vina itu sering main ke sana kan? Nah, proyek itu orang pelaksananya memakai syarat-syarat tertentu. Salah satunya tumbal. Dan Vina ini mau diambil, kata Babe. Bapak benar-benar terkejut dan terpukul. Bahkan badannya terlihat gemetar, menahan perasaan di dalam hatinya. Nanti kalau Vina sadar, coba ditetesin air ini. Dan ditetesan ke matanya. Dan diminumkan juga. Jangan lupa ngaji ya. Setiap hari jangan sampai putus, pesan Babe. Dan saat Vina kembali sadar, meski cuma sedikit menggerakkan kepalanya dan merintih, bapak segera mengambil air dengan sedotan untuk diteteskannya di matanya. Namun anehnya, kedua tangan Vina itu seperti sedang menangkis, seolah-olah tahu maksud bapak. Padahal matanya itu terpejam, gak mungkin bisa melihat. Lagi dan lagi keanehan terjadi. Bapak tidak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun. Bahkan dibantu oleh Om Sam, salah satu tetangga kami. Akhirnya sedotan diberikan ke Mama. Bapak memegangi tangan kanan Vina dan Om Sam tangan kiri. Benar-benar gak masuk akal. Tenaga dua lelaki dewasa bahkan gak sanggup melawan anak umur 11 tahun. Ditambah kondisinya pun masih tak sadarkan diri. Akhirnya setelah bapak membaca ayat kursi dan sholawat, juga beberapa surat pendek, akhirnya mama bisa meneteskan air itu ke kedua mata Vina. Setelah 3 kali air berhasil diteteskan dan sedikit diminumkan, akhirnya Vina bangun dan membuka matanya. Yang terjadi pertama kali saat dia sadar adalah menangis sejadi-jadinya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.